Bermula pada tahun 2015 tepatnya pada sebuah pelabuhan selatan Incheon, Korea. Terlihat sekelompok mafia yang dipimpin seorang pria bernama Tomo bersama tangan kanannya Hiroshi. Terlihat mereka sedang melakukan penyiksaan terhadap seorang polisi bernama Kyung Sik yang sedang melakukan penyelidikan kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan Tomo saat ini. Tak lama datang seorang pria bernama Josung dan kedua anak buahnya, yang mana Josung sendiri merupakan seorang polisi dari divisi narkotika, yang menjalankan bisnis sampingan jual beli narkoba dari bos Yakuza. Yang karena tak ingin bisnis haramnya bocor, sehingga ia tak segan-segan membunuh polisi tersebut. Hari berikutnya memperlihatkan aksi jagoan kita yaitu detektif Don Lee si tangan besi, jago tinju, dan petarung hebat, yang mana sedang dalam perjalanan menuju kantornya tiba-tiba terjadi kericuhan di sebuah jalan yang ia lalui, sehingga mau tak mau ia harus turun tangan mengamankan keributan tersebut. 위험해! 너 말이야. 빨리 와야지. 시작했습니다. 여기. Setibanya di kantor, ia mendapat telepon yang mengabarkan adanya kasus di sebuah kota bernama Cheongdam, yang mengharuskan Don Lee pergi ke sana menangani kasus tersebut. 못 잡았는데 넌 어떻게 잡은 거냐? Tak lama Don Lee tiba di lokasi bersama rekannya, dan kasus kali ini adalah seorang perempuan berusia 28 tahun yang diduga telah jatuh dari kamar hotel lantai 8. Belum jelas kronologinya bagaimana, namun dari hasil rekaman CCTV wanita tersebut datang ke hotel itu bersama seorang pria yang tak terlihat jelas wajahnya, dan setelah diselidiki hasil sidik jarinya pun nihil. Namun ada satu petunjuk dari barang milik korban tersebut yang mengarah ke sebuah klub malam bernama Orange. Selanjutnya Don Lee bersama tim menuju kantor forensik untuk melakukan otopsi pada si korban. Namun hal tak terduga oleh Don Lee sebelumnya yang mana tim forensik menjelaskan hasil otopsi tersebut bahwa korban meninggal disebabkan serangan jantung yang dipicu karena overdosis setelah memakai narkoba jenis hyper. Sehingga Don Lee menyimpulkan bahwa jasad perempuan tersebut dengan sengaja dilempar jatuh dari gedung setelah meninggal. Seperti yang mereka ketahui bahwa pemilik klub Orange tak mengizinkan mereka untuk memeriksa kamera CCTV, sehingga Don Lee berniat malam ini juga akan mendatangi klub tersebut untuk melakukan penyelidikan meski tanpa surat perintah dari atasan. Lantas Don Lee meminta bantuan kenalannya bernama Dong Mon, sehingga memudahkan mereka memasuki klub tersebut. Setelah melewati penjaga yang berhasil dilumpuhkan dengan tangan besinya, Don Lee melihat seorang pria sedang melakukan transaksi narkoba jenis hyper tersebut. Lantas Don Lee mengikuti pria itu dan menyita narkoba yang mereka miliki. 형님, 이게 너무 많이 먹이면 이게 큰일 납니다. 뭐야 씨발. 야 이거랑 요거랑 여기 있는 거 다 담아 여기다가. 야, 밖에 누가 없어! Tak hanya itu, Don Lee dan timnya berhasil meringkus beberapa pengedar dan menangkap pemilik klub tersebut. Sementara Josung yang saat ini menemui kliennya di sebuah bar, yang mana klien tersebut bernama Baik, seorang bos besar dari China yang ingin membeli narkoba jenis hyper dari Josung, yang katanya lebih murah dari produk Jepang, sehingga wanita tersebut ingin membeli dalam jumlah banyak. Josung pun bersedia memberi sebanyak 20 kg dengan harga 30 juta US dollar. Lantas bos tersebut setuju dengan kesepakatan itu dan memberi sejumlah uang muka pada Josung. Dan Josung berjanji akan memberikan barangnya 2 hari ke depan sementara ia mengurus bea cukai. Kembali pada detektif Don Lee bersama rekan-rekan yang mana telah mendapat titik terang dari hasil interogasinya terhadap pemilik klub Orange yang menjelaskan bahwa pria dalam sketsa tersebut bernama Hiroshi, seorang pecandu dari Incheon, yang sejak tahun lalu mengunjungi klubnya setiap seminggu sekali dan merupakan tamu VIP di sana, yang selama itu juga telah mengedarkan narkoba dalam klub tersebut. Lantas Don Lee membagi menjadi 2 tim, Don Lee bersama rekannya menemui Nona Jung di sebuah bar bernama Gangnam. Selain menemukan sejumlah hyper, Don Lee mendapat informasi dari Nona Jung bahwa ia dapat hyper dari Hiroshi yang diproduksi langsung dari Incheon, dan Hiroshi sendiri merupakan anggota Yakuza dari Jepang. 히로시 일주일에 한 번씩 가게로 찾아.
사실 제가 Sementara kapten dan dua rekannya berhasil menemukan lokasi Hiroshi di salah satu hotel di Incheon yang saat itu tengah teler karena pengaruh narkoboy, sehingga memudahkan kapten dan rekannya melumpuhkan Hiroshi dan temannya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan barang bukti Hyper sebanyak 20 kilo dan sepucuk pistol. Saat dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Jo Sung dan kedua temannya yang berniat mengambil Hyper miliknya, yang mana Jo Sung sudah mengetahui bahwa lokasi Hiroshi terlacak oleh polisi. Karena tak ingin identitasnya diketahui, Jo Sung seketika menghabisi Hiroshi saat itu juga. Selesai dengan misinya, Jo Sung lantas menuju markas Tomo untuk memperingatkan sekaligus memberinya pelajaran atas kecerobohan yang Hiroshi lakukan. Tak hanya itu, Jo Sung memberikan Hyper yang ia bawa agar Tomo mempersiapkan ulang untuk transaksi besok. Sementara Don Lee yang sedang menjenguk beberapa rekannya setelah kasus penabrakan kemarin, terlihat kedatangan polisi dari divisi narkotika bernama Donggu. Mereka mencari informasi tentang pistol yang tim Don Lee dapatkan tempo hari. Yang mana pistol tersebut adalah milik atasan Donggu yang menghilang saat penyelidikan kasus narkoba, dan polisi tersebut ialah Kyung Sik, yang muncul di awal film. 이게 저희 팀장님도 하이퍼를 수사하셨거든요. Singkat cerita yang mana saat ini Don Lee mendatangi seorang informan yang dia dapat dari Donggu. Orang tersebut bernama Corong alias Cherry, seorang pemilik showroom mobil dan sebuah klub malam. Berdasarkan info yang didapat bahwa Tomo sering mendatangi klubnya tiap pekan hanya untuk menggunakan narkoba. Lantas malam berikutnya Don Lee bergegas menuju klub tersebut bersama Donggu yang diantar oleh Cherry. Namun tak ditemui keberadaan Tomo di sana meski sempat terjadi perkelahian. Alhasil Don Lee menyandra Jong So yang merupakan rekan bisnis Tomo dan ia tahu tempat persembunyian Tomo. 때리지 말라. Film beralih ke Tokyo, Jepang, menampilkan seorang bos Yakuza yang mana ia telah mengetahui bahwa Tomo berkhianat dengan mencuri Hyper darinya, sehingga membuat Ichijo geram dan ingin menghabisi Tomo serta semua rekan bisnisnya. Lantas Ichijo mengutus bawahannya yang bernama Ricky, untuk pergi ke Korea dan menyelesaikan masalah tersebut. 着きました。 Scene berganti pada sebuah pertemuan antara Jo Sung dan kliennya di sebuah bar sedang menunggu kedatangan Tomo untuk menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati beberapa hari lalu. Namun justru terjadi masalah, yang mana Tomo mengetahui dirinya akan diburu oleh Ricky sehingga Tomo membawa kabur Hyper tersebut untuk jaminan keselamatannya. Lantas Jo Sung menunda transaksi tersebut sehingga membuat kliennya marah dan memberi ancaman pada Jo Sung. Kembali pada Ricky beserta anak buahnya yang telah tiba di markas Tomo, mereka segera menghabisi seluruh anak buah Tomo yang mana pada saat itu Tomo telah berhasil kabur. Beberapa waktu kemudian Ricky berhasil menemukan persembunyian Tomo di sebuah hotel dan membawanya pergi. Bersamaan dengan itu yang mana Don Lee juga telah mengetahui keberadaan Tomo, namun Ricky telah dulu menangkapnya sehingga aksi pertarungan pun terjadi di tempat tersebut. Don Lee yang sempat ditabrak oleh Ricky, sehingga Ricky berhasil membawa kabur Tomo dan membawanya ke sebuah dermaga untuk memaksa Tomo mengatakan keberadaan Hyper yang ia sembunyikan. Tomo yang sudah tahu ia tetap mati meski telah memberikan Hyper tersebut, lantas ia memberi tawaran pada Ricky untuk melepaskannya dan akan memberikan Hyper pada Ricky, karena saat ini hanya Tomo yang tahu Hyper itu berada. Namun sutradara berkata lain, Ricky yang tak tertarik dengan tawaran itu sehingga ia membunuh Tomo dan mencari Hyper tersebut dengan caranya sendiri. Singkat cerita yang mana pada saat anak buah Jo Sung mencari narkoba di kantor Tomo,
tiba-tiba datang Ricky dan anggotanya dengan tujuan yang sama, sehingga terjadi pertarungan yang mengakibatkan anak buah Josung tewas di tempat. 야. Berlanjut pada saat investigasi kejadian di kantor Tomo, Josung mendapat telepon dari Ichijo, yang mana bos Yakuza tersebut merasa kecewa terhadap Josung dan Tomo karena dianggap telah mencuri narkobanya. Ichijo hanya meminta hypernya dikembalikan dan masalah selesai. Namun Josung justru meminta pada Ichijo untuk membelinya kembali karena Josung menganggap hanya mengambil bagiannya dari hyper tersebut. Beberapa jam kemudian Josung menemui kliennya yang menagih hyper yang dijanjikan. Namun lagi-lagi klien tersebut merasa dibuat kecewa oleh Josung hingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Tak cukup di situ, Josung bahkan memaksa klien tersebut untuk tetap membeli hyper darinya meski ada keterlambatan dalam pengiriman. Cerita beralih pada Donli dan rekannya dalam perjalanan yang juga terlihat Jong So masih dijadikan sandera sekaligus penunjuk tempat yang dicurigai untuk menyembunyikan hyper. Lantas Jong So memberitahu ada sebuah klub kapal pesiar yang dikelola Yakuza yang memungkinkan hyper disembunyikan di sana. Setibanya di sana, mereka dihadang oleh beberapa anak buah Ricky yang juga sedang mencari hyper, alhasil perkelahian kembali terjadi. Saat sedang melakukan pencarian, tak sengaja Dunli menemukan sebuah kartu kunci yang mana menunjuk pada sebuah kapal bernama Lucy. Lantas mereka bergegas menuju kapal itu dan benar saja, kapal tersebut merupakan tempat pembuatan narkoba hyper. Oh, 열어봐. Tak hanya itu, mereka juga menemukan hyper sebanyak 20 kilo yang telah disembunyikan oleh Tomo. Dengan adanya hyper tersebut lantas Dunli memanfaatkannya untuk menangkap Josung dan menjadikan Cherry sebagai umpan. Cherry dengan arahan Dunli, ia diminta menghubungi Josung bahwa Cherry memiliki hyper yang selama ini Josung cari, dengan bukti foto yang Cherry berikan sehingga membuat Josung percaya. Lantas Josung membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah tempat 1 jam kemudian. Sementara itu si Josung yang merupakan polisi bermulti talenta yang juga cerdik, licik, serakah, kejam, dan tega menindas rakyat kecil. Josung yang sebelumnya ingin mendatangi Ricky berniat menghabisinya, namun justru membuat kesepakatan dengan Ricky sebagai penggantinya untuk pertemuan 1 jam mendatang. Josung yang sudah bersiap di sana lantas ia memberitahu Cherry yang baru tiba untuk menuju lantai 3. Setibanya di lantai tersebut terlihat Cherry yang teriak ketakutan karena yang ditemuinya adalah Ricky, seorang anggota Yakuza. Lantas Dunli bergegas menyusul Cherry dan ia pun terkejut setelah tahu yang melakukan transaksi bukanlah Josung, melainkan Ricky. Di sisi lain rekan Dunli yang sedang menunggu di mobil, tiba-tiba diserang oleh anggota Josung dan berhasil membawa kabur hyper tersebut. Dan ransel yang ada pada Ricky saat ini berisi garam dapur, sehingga membuat Ricky begitu dendam pada Josung karena telah menipunya. Dirasa tempat tersebut sudah tidak aman, lantas Ricky segera pergi dari sana dan membawa Dunli. Setibanya di markas, Ricky menyiksa Dunli dipaksa buka mulut mengenai narkoba yang disembunyikan. Tiba-tiba Ricky mendapat telepon dari Josung dan mengatakan bahwa ia telah mengambil narkobanya, sehingga membuat Ricky benar-benar marah dan ingin membunuh Josung. Tanpa disadari oleh Ricky yang mana Dunli telah bangkit dan menghajar semua anak buahnya. Ricky yang tinggal seorang diri pun tak punya pilihan, sehingga ia harus melawan Dunli dan alhasil dia tewas sebelum bertemu Josung. Selanjutnya Dunli dan rekannya menuju lokasi Josung dengan bantuan alat pelacak handphone yang sebelumnya mereka pasang dalam ransel berisi hyper. Mereka pun berhasil menemukan Josung di kantor polisi tempat ia bertugas, yang mana saat itu hendak kabur ke luar negeri. Setelah Dunli sekuat tenaga menerobos beberapa polisi yang menghalanginya, sekali lagi ia berhasil menemukan Josung berkat GPS yang ada dalam ransel tersebut. Dengan keberanian Josung yang dimiliki,
ia justru menunggu Dun Li di sebuah ruang untuk melakukan pertarungan. Di tengah pertarungan, Jo Sung memberi tawaran pada Dun Li, yang mana ia akan membagi rata dari hasil penjualan Hyper tersebut. Namun Dun Li menolak dan pertarungan kembali berlanjut. Seperti yang sudah diketahui, jagoan kita si tangan besi ini tak mungkin kalah, namun justru dengan mudah melumpuhkan seorang Jo Sung. Hingga pada akhirnya tersebar di berbagai media kejahatan Jo Sung terungkap, yang mana ia telah bekerja sama dengan Yakuza untuk mengedarkan narkoba jenis baru di Korea, bernama Hyper. Hingga pada akhirnya film pun tamat.